Selamat pagi semuanya. Sekarang kita belajar tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu ya. Nah, apa artinya bunyi panjang? Apa artinya bunyi pendek? Ya, dalam musik itu bunyi itu dibagi atas dua. Ada pastinya bunyi panjang, dan kemudian bunyi pendek. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita contohkan bunyi panjang. Bunyi panjang itu sudah pasti kalau bunyinya itu terdengar lebih panjang. Misalnya do. Nah, itu kan panjang tuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan bunyi panjang. Sedangkan kalau bunyi pendek ya do, 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 do. Nah, seperti itu ya. Nah, di sekitar kita itu ada banyak benda yang menghasilkan bunyi. Nah, bunyi ini bisa terdengar jika benda tersebut bergetar. Contoh misalnya senar gitar kita petik. Nah, ketika kita memetik senar gitar, nah yang terjadi pada senar gitar itu adalah senarnya bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Nah, bunyi panjang dan bunyi pendek dapat disusun untuk membentuk yang namanya pola irama. Ya. Nah, sekarang pola irama dapat ditemukan dalam setiap lagu. Jadi, lagu apapun itu pasti ada yang namanya pola irama ya. Begitu. Sekarang kita contohkan sedikit. Di sini kita akan membagi ya. Kita akan membuat simbol pola panjang, bunyi panjang, yaitu kita simbolkan dengan persegi panjang. Ya, persegi panjang dalamnya diarsir ya. Ini kita simbolkan sebagai bunyi panjang. Nah, kemudian untuk bunyi pendek kita berikan simbol persegi yang tidak terlalu panjang ya. Jadi dia lebih pendek dibandingkan yang bunyi panjang. Dalamnya juga diarsir. Nah, ini adalah bunyi pendek. Nah, di sini kita akan contohkan lagu yang pasti kalian sudah pernah dengar, yaitu Kupu-Kupu Yang Lucu, ya. Ini lagunya Kupu-Kupu Yang Lucu. Nah, kita tulis dulu liriknya. Nah, sekarang kita letakkan ya. Sekarang kita ingin membedakan pada lagu ini manakah yang bunyi panjang dan manakah yang bunyi pendek. Ya. Kita nyanyikan. Kupu-kupu yang lucu. Jadi kalau misalnya kita dengarkan
Ku-nya itu termasuk bunyi yang panjang, sehingga kita berikan simbol persegi panjang di bawahnya. Ya. Ku, pu, ku. Punya itu adalah bunyi yang pendek, sehingga kita berikan simbol persegi yang tidak terlalu panjang ya, persegi pendek. Sekali lagi, kupu yang. Kupu yang itu masih termasuk bunyi yang pendek ya, karena dia dinyanyikan sedikit cepat ya, jadi termasuk bunyi yang pendek. Maka kita berikan simbol lagi yang persegi pendek. Nah, kemudian di kata selanjutnya yang lucu, lu-nya itu masih termasuk bunyi yang pendek, sedangkan cu-nya itu bunyinya panjang. Lucu. Kalian bisa dengar, kalian bisa bedakan ketika Bapak menyanyikan lucu, dia itu lu-nya cepat, sementara cu-nya itu panjang ya, sehingga di kata lu kita berikan persegi pendek lagi. Sedangkan di kata cu-nya itu kita berikan dia yang panjang. Kemudian di bawah, kemana engkau, ya. Ke-nya itu masih termasuk bunyi panjang karena dia cukup lama dinyanyikan. Kemana engkau. Nah, sedangkan mana engkau-nya itu bunyi yang pendek. Jadi di kata ke itu kita berikan persegi panjang, di kata ma itu persegi pendek, nah persegi pendek juga, eng juga persegi pendek. Kemana engkau terbang. Kauter itu masih termasuk bunyi yang pendek ya. Amaternya itu masih bunyi yang pendek, sedangkan bangnya itu ketika kita menyanyikan dia panjang nadanya. Terbang kan panjang tuh, maka kita berikan simbol persegi panjang. Nah, jadi kita bisa lihat pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu, bunyi panjang itu terdapat di kata ku, kemudian di kata cu, di kata ke, dan di kata bang. Sedangkan bunyi pendeknya ada banyak di kata pu, ku, pu, yang, lu, ma, na, eng, kau, ter. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola irama tadi. Ketika dalam suatu bunyi, dalam suatu lagu itu terdapat panjang pendek lagu, maka disebut sebagai pola irama. Nah, kira-kira mengerti ya semua ya? Nah, nanti tugasnya di rumah akan Bapak kasih dari grup. Kalian coba nanti lihat di buku penanya ya. Ntar Bapak kasih tahu tugasnya apa. Oke, kita selanjutnya itu kita akan membahas tentang pola irama ya. Sekarang kita lebih membahas apa itu pola irama. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu itu membentuk yang namanya pola irama. Nah, pola irama itu ada dua jenis ya. Pola irama ada dua jenis, yaitu
Yang pertama adalah pola irama rata, yang artinya pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata, ya. Pola yang susunan panjang pendek bunyi terbagi rata. Nah, atau sama dalam setiap ketukan. Nah, kemudian jenisnya yang kedua adalah kalau ada pola irama rata, maka pasti ada yang namanya pola irama tidak rata. Nah, ini pola irama tidak rata itu artinya pola yang susunan panjang pendek bunyi tidak terbagi rata atau tidak sama dalam setiap ketukan. Nah, artinya ketika ada pola irama yang rata, nah dalam satu lagu itu, maka jumlah panjang pendek dan bunyi itu sama, ya. Jadi kalau bunyi pendeknya ada 4, ya mungkin bunyi panjangnya juga ada 4. Nah, sedangkan kalau pola irama tidak rata itu dalam satu lagu itu berbeda-beda semua. Oke? Itu maksudnya. Nah, selanjutnya pola irama ini dapat dimainkan pastinya, ya. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan kemudian kita dapat juga dengan suara vokal atau pada dasarnya digunakan pada instrumen. Instrumen itu artinya alat, ya, atau alat perkusi seperti drum, gendang, dan
lain-lain ya. Nah, jadi pola irama ini itu dapat dimainkan atau paling sering dimainkan dengan tepuk tangan. Kemudian kita bisa menghitungnya dengan menggunakan suara kita. Ya, misalnya kayak kita hitung tu, wa, ga, pat. Nah, itu sama aja ya. Oke. Nah, kemudian pada instrumen atau alat perkusi. Nah, alat perkusi itu kan dia tanpa nada, ya. Jadi sebenarnya nadanya ada, cuma kita lebih bilang bahwa instrumen perkusi itu tidak memiliki nada karena dia itu cuma bunyi yang dipukul. Misalnya ini kita beranggapan papan tulis lah contoh instrumen pukulnya. Ya, instrumen pukulnya cuma dipukul. Nah, nada yang dihasilkan tuk. Nah, itu termasuk pola irama ya. Jadi pola irama itu bisa bervariasi. Ya, jadi nggak perlu ada patokan harus begini, harus begitu, enggak ya. Nah, kira-kira begitu ya. Itu tentang pola irama.